assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai nutrisi dan pencernaan makanan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tiffany Harunisa dengan NIM 0310203072. Saya mahasiswa dari Tadris Biologi 3 semester 4 dengan mata kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Afriyadi MPD Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Apa itu nutrisi? Menurut Soenarjo, nutrisi adalah suatu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan menurut Suparyasa, nutrisi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran. Zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dan organ-organ serta menghasilkan energi. Next, jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan ini terbagi dari dua, yaitu makanan hewani dan makanan nabati. Makanan hewani yaitu makanan yang bersumber dari hewan, contohnya ikan, daging, susu, dan lain-lain. Selanjutnya makanan nabati. Makanan nabati ini yaitu yang bersumber dari tumbuhan, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Next, apa sih fungsi makanan? Fungsi makanan terbagi dari tiga. Yang pertama yaitu untuk memberikan tenaga pada tubuh makhluk hidup sehingga dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu sebagai sumber bahan pengganti sel-sel yang sudah tua. Lalu yang ketiga yaitu mengatur metabolisme dan mengatur sebagai keseimbangan air, asam, basa, mineral dalam cairan tubuh. Next, pengertian pencernaan dan sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Fungsi utama pencernaan adalah memecah molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan tubuh. Lalu selanjutnya yaitu sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Fungsi utama sistem pencernaan adalah menerima makanan yang dimakan. Next, pengertian organisme. Organisme adalah segala macam makhluk hidup yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Setiap organisme memerlukan nutrisi atau makanan, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan limbah hingga akhirnya mati. Next, cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan hewan sangat bervariasi, tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan yang dapat diserap. Hewan primitif yang belum memiliki alat pencernaan makanan khususnya seperti protozoa, parasit atau endoparasit, dan cacing pita memerlukan makanan berupa zat organik terlarut. Hewan-hewan tersebut mengambil makanan melalui penyerapan atau fenositosis. Alat pencernaan makanan yang dimiliki biasanya berupa vakuola makanan. Hewan yang hidup menetap seperti hidra dan coleontrata mendapatkan makanan dengan cara menjerat. Alat yang penting untuk mendukung metode tersebut adalah kninoblas atau nematosid yang biasanya dilengkapi dengan racun untuk menjerat mangsanya. Beberapa hewan yang aktif seperti burung petrel, burung flamingo, ikan herring, ikan hiu bolen mencari makanan dengan cara menyaring atau filter feeding. Menyaring untuk memperoleh makanan juga dilakukan oleh hewan seperti bivalvia. Next, kelenjar pencernaan. Secara umum, proses pencernaan makanan akan dibantu oleh sekelompok enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan yaitu 1. Kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini juga berperan untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar ludah terletak di bagian atas pipi, di bagian bawah rahang, dan bagian bawah lidah. Yang kedua yaitu lambung. Selain sebagai tempat menampung makanan, lambung juga berfungsi untuk mengeluarkan enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Enzim yang dikeluarkan oleh lambung yaitu pepsin, lipase, asam klorida atau gastrin.
Yang ketiga yaitu kelenjar pankreas yang menghasilkan lipase, amilase, protase, dan tripsin. Yang selanjutnya yang 4 yaitu usus halus yang berperan dalam memudahkan proses penguraian makanan dan membantu penyerapan nutrisi. Enzim yang dihasilkan maltase, sukrase, dan laktase. Yang terakhir kelima yaitu kelenjar empedu. Walaupun tidak menghasilkan enzim pencernaan, namun kelenjar empedu menghasilkan hormon yang berguna untuk membantu proses pengenceran lemak di makanan. Next. Sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan ini terbagi dari dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Yang pertama yaitu sistem pencernaan hewan vertebrata pada reptil. Contohnya yaitu buaya. Sistem pencernaannya itu mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus tebal, kloaka. Selanjutnya yang kedua vertebrata pada amfibi. Contohnya yaitu kata. Sistem pencernaannya itu mulai dari rongga mulut, lalu kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, kantung kencing, dan terakhir yaitu kloaka. Yang selanjutnya itu sistem pencernaan hewan invertebrata pada moluska. Contohnya siput. Sistem pencernaannya yaitu mulai dari rongga mulut, faring berotot, esofagus, tembolak tipis, lambung, usus halus berkelok, dan selanjutnya anus. Yang terakhir yaitu invertebrata pada annelida. Contohnya yaitu cacing tanah. Sistem pencernaannya yaitu mulai dari mulut, faring, esofagus, tembolak, lambung otot atau ampela, usus, dan yang terakhir anus. Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.